Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali menerima firman Tuhan yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Maka oleh karena itu marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Dengan segala kerendahan hati, kami terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari terima firman Tuhan melalui renungan di hari ini yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, coba kita bayangkan, bagaimanakah perasaan kita ketika melihat di gereja terjadi transaksi jual beli atau perdagangan? Bagaimanakah perasaan kita ketika melihat situasi di gereja atau di dalam gereja terjadi transaksi jual beli atau perdagangan? Gereja itu tempat peribadahan. Gereja itu tempat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi bagaimana menurut kita kalau di gereja dijadikan menjadi tempat untuk berjualan? Inilah yang ditentang oleh Yesus pada saat itu. Bait Allah itu bukan tempat untuk berjualan atau berdagang. Karena di dalam bacaan firman Tuhan di hari ini Yesus berkata, "Rumahku," yang artinya adalah bait Allah, adalah rumah doa. Bait Allah itu adalah rumah doa, bukan tempat berjualan, apalagi tempat sarang penyamun. Saudara-saudara tahu apa arti penyamun? Ya, penyamun itu penjahat. Jadi bait Allah itu bukanlah tempat bagi para penjahat untuk menjalankan aksinya. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan keberadaan gereja saat ini? Apakah gereja adalah benar-benar menjadi rumah doa? Apakah gereja adalah benar-benar menjadi tempat umat Kristen untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau jangan-jangan transaksi jual beli di dalam gereja seperti yang terjadi di zaman Yesus juga masih terus terjadi sampai saat ini? Dengan seenaknya kita menjadikan rumah Allah menjadi tempat yang tidak lagi kudus. Apakah praktik seperti itu juga masih terjadi sampai saat ini di dalam gereja, saudara-saudara? Mari kita bayangkan, bagaimanakah perasaan kita kalau ada orang yang mengotori rumah kita? Saya rasa kita juga pasti tidak akan berterima. Maka begitu jugalah Yesus pada saat itu. Dia marah, dia kecewa. Karena rumah Tuhan tidak dijaga kekudusannya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, mari jaga kekudusan rumah Tuhan. Jangan kita kotori rumah Tuhan dengan perbuatan kita yang tidak benar. Tapi mari jaga kekudusan rumah Tuhan. Sekalipun yang datang dan masuk ke rumah Tuhan
adalah manusia-manusia yang kotor dan berdosa. Ingat saudara-saudara, jika kita saja tidak senang ketika ada orang yang mengotori rumah kita, maka kita juga harus menjaga rumah Tuhan, karena rumah Tuhan adalah rumah doa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Karena kasih dan kebaikan-Mu, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kiranya firman-Mu tetap menjadi penuntun hati dan pikiran kami, supaya tetap selaras dengan kehendak-Mu. Saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini kepada-Mu. Apapun pekerjaan dan aktivitas kami di hari ini, doa kami, pengharapan kami, semoga semuanya itu mendatangkan kebaikan di hidup seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.